Halo rekan ASN dimanapun kalian berada, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk pembahasan kita di hari ini ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat SKP jabatan pimpinan tinggi. Di sini saya sudah sediakan format sebagaimana format-format saya sebelumnya, pasti terdiri dari form yang untuk mengisi biodata, mulai dari pegawai yang dinilai, pejabat penilainya, beserta atasan pejabat penilai, dan informasi unit organisasi. Nah, ada satu yang berbeda, yaitu input perjanjian kinerja. Input perjanjian kinerja ini sebenarnya untuk mengingatkan teman-teman bahwa SKP jabatan pimpinan tinggi membutuhkan yang namanya perjanjian kinerja, atau dengan kata lain sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, serta pemilihan perspektifnya. Sedangkan untuk SKP tahunannya bentuknya akan seperti begini ya teman-teman: rencana hasil kerja, indikatornya, target, beserta perspektifnya. Sama juga. Nah, saya sudah siapkan bahan untuk pengisiannya, namun sebelumnya kita bahas dulu teman-teman. Kalau kita berbicara tentang jabatan pimpinan tinggi, pasti ada standar kompetensinya masing-masing. Contoh yang ingin saya buat di sini adalah SKP jabatan pimpinan tinggi untuk kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ya. Nah, berdasarkan standar kompetensi jabatan yang ada di Kepmenpan 409 tahun 2019, untuk jabatan kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia, kita bisa lihat yang menjadi perhatian utama kita yaitu kinerja jabatannya teman-teman. Nah, di dalam kinerja jabatannya, indikator kinerja jabatannya, di situ ada indeks profesionalitas ASN, persentase, meningkatnya. Kenapa saya cuma indeks, persentase menjadi poin utama, persentase, meningkatnya. Teman-teman harus sadari bahwa kata indeks ini mewakili yang namanya indikator kinerja utama, sedangkan persentase ini juga bentuk dari indikator kinerja utama. Sedangkan meningkatnya ini adalah hal yang ingin dicapai instansi ya. Berarti ini namanya sasaran strategis. Tapi kalau sasaran strategis ini tidak muncul di dalam renstra kabupaten, provinsi, atau kota, teman-teman bisa jadikan ini sebagai inisiatif strategis dari pimpinan unit kerja tersebut. Nah, dari bahan yang ada ini teman-teman, rupanya saya sudah masukkan ke dalam Excel ya. Seperti begini jadinya. Nah, sasaran strategis terkait diambil dari renstra ya. Katanya terwujudnya, meningkatnya, meningkatnya. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi teman-teman: meningkatnya, menurunnya, terwujudnya, terciptanya. Itu sebagai bahasa yang ingin dicapai oleh instansi. Artinya dalam kurun waktu rencana strategis kan biasanya berlaku 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun itu yang ingin dicapai oleh instansi apa yang ingin diciptakan, berarti terciptanya. Apa yang ingin diwujudkan, berarti terwujudnya. Apa yang ingin ditingkatkan, berarti meningkatnya. Apa yang ingin diturunkan, berarti menurunnya ya. Nah, setelah melihat dari sasaran strategis tersebut, berarti teman-teman dapat menyimpulkan bahwa sasaran strategis ciri-cirinya akan diawali dengan kata-kata ini ya teman-teman: terwujudnya, meningkatnya ya. Nah, kalau uraian tugas jabatan ini sebagai referensi kita ya teman-teman. Kalau sudah pernah belajar yang tentang Permenpan 8 nya, di situ kata menyelenggarakan jadi terselenggaranya, meningkatnya, dan membina menjadi terbinanya, itu untuk kata-kata yang akan dipakai ke pejabat eselon 3, eselon 4 ya. Tapi kalau untuk jabatan pimpinan tinggi harus bahasanya seperti ini: terwujudnya, meningkatnya ya. Sedangkan indikator kinerja utamanya ada di sebelah ini, yaitu indeks NSPK, indeks profesionalitas. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang menjadi inisiatif strategis seperti ini: meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur. Ini diambil dari mana? Kenapa jadi inisiatif strategis?
karena ini tiada dan tidak ada di rencana strategis Pemda. Jadi kita bisa masukkan sebagai inisiatif strategis. Atas dasar apa teman-teman? Atas dasar standar kompetensi ya, ada di sini. Meningkatnya kualitas penutusan SDM aparatur. Oke, kita kembali lagi ke konsep yang tadi. Dengan bahan sederhana ini, teman-teman sudah bisa menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi. Mari kita coba input satu persatu ya, perlahan-lahan. Yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman input nama pejabatnya ya teman-teman. Saya kosongkan saja. Nah, kemudian untuk jabatannya tinggal kita inputkan kepala ya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Otomatis di atas beliau kan ada atasannya. Saya contohkan atasannya adalah sekretaris daerah ya, jadi pasti sekretaris daerah. Unit kerjanya di mana pasti? Sekretariat daerah. Bagaimana dengan atasan langsungnya? Pasti atasan di atasnya lagi adalah pimpinan daerah itu sendiri. Teman-teman tinggal masukkan di sini misalnya nama bupatinya di sini. Otomatis tidak ada NIP-nya, pangkat golongan doang juga tidak ada, hanya kita masukkan di sini namanya bupati. Nah, instansinya tinggal kita masukkan pemerintah kabupaten. Contohnya titik ya. Di sini tinggal kita masukkan pemerintah kabupaten titik. Nah, untuk nama unit kerjanya ikut seperti tadi ya teman-teman. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kotanya contoh kota titik ya. Kalau untuk kotanya teman-teman pasti isi ibu kotanya ya, baik itu ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi ya, jadi diisi di situ. Setelah teman-teman sudah isi, berarti sudah selesai. Kita masuk ke penginputan informasi yang dibutuhkan. Di sini ada sasaran strategis, indikator kinerja utama. Nah, saya tarik 11 saja ya supaya lebih mudah untuk teman-teman simak. Oke. Nah, sasaran strategis. Nah, tinggal kita ambil terwujudnya pemerintahan baik bersih berkeadilan berdasarkan hukum, ini di copy. Ya, teman-teman pindah untuk jadi sasaran strategisnya di sini. Indikator kinerja utamanya ambil dari mana? Seperti yang ini ya. Indeks ya. Indeks. Targetnya. Nah, teman-teman ketik, tapi jangan lupa ya teman-teman masukkan tanda kutip dulu. Tanda petik 1 ya. 80 indeks. Selanjutnya lagi, contohnya meningkatnya kualitas penataan SDM. Tapi di sini dipindahkan, pasti di sini. Oke, di sini pindahkan lagi. Ya, 70. Nah, tanda petik 1 ya, 70 indeks ya. Pindah ke sebelahnya lagi. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi ya, dipindahkan ke sebelah lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman akan bertanya, kenapa ini 1 kok di sini ada 2? Artinya begini teman-teman,
Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas tinggi didukung aparatur yang profesional dan berkompetensi tinggi. Tetapi indikator yang ingin dipakai untuk mengukur salah satu sasaran strategis tersebut, indikatornya adalah dua yang ingin dipakai, yaitu indeks kepuasan masyarakat. Nah, indeks kepuasan masyarakat ini wajib loh teman-teman, karena ini berbicara tentang kualitas pelayanannya. Jadi kita berbeda teman-teman. Kalau instansi pemerintah yang diukur tuh kualitasnya ya, pelayanannya kepada masyarakat seperti bagaimana ya. Jadi wajib namanya pakai indeks kepuasan masyarakat, atau mereka biasa sebutnya survei kepuasan masyarakat atau SKM ya. Pakai sasaran strategis yang sama, berarti tinggal kopas saja. Oke, presentasi kasus aduan yang terselesaikan sesuai standar. Copy. %100% ya. Teman-teman ingat pakai tanda petik ya. Contohnya seperti begini. Oke, dipindahkan. Oke. Salin dulu. Oke. Pindahkan ke sini. Oke. Menyelenggarakan pemantauan, presentasi penyesuaian lakib, atau kita bisa sebut di sini juga indeks ya, hasil pengukuran lakib ya. Di sini 100% juga, ketik seperti yang tadi. Sedang mau dikasih spasi atau tidak, yang penting teman-teman awalnya harus ada tanda kutip 1 ya. Begitu juga untuk selanjutnya ya. Tapi saya hentikan sampai di situ. Kita kembali ke formatnya lagi ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi seperti begini, sekarang kita harus memilih sebenarnya perspektifnya itu apa ya, tapi enaknya ditarik supaya kelihatan bagus ya. Oke. Contohnya terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis. Ini diwujudkan lewat indeks NSPK. NSPK maksudnya norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN ya. Saya tambahkan saja MASN ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 perspektif teman-teman. Nah, masing-masing perspektif ini mewakili sifatnya masing-masing ya. Kalau penerima layanan ini khusus bagaimana instansi itu melayani masyarakat, proses bisnis bagaimana, tata kelola instansi itu, penguatan internal, sumber daya apa yang dikembangkan dalam instansi itu, apakah itu sumber daya manusianya, apakah itu toolsnya seperti SPB ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau aplikasi, dan anggaran ini bagaimana sebenarnya, apakah instansi tersebut sudah akuntabel dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban ataupun menanggapi hasil pemeriksaan ya teman-teman. Karena di sini terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, indeks NSPK ini kan sifatnya umum ya teman-teman. Berarti kita tinggal pilih saja penerima layanan karena arahnya kepada masyarakat. Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi. Indeks profesionalitas ASN kabupaten. Karena bicara ASN kabupaten, tetapi karena kualitas penataan SDM-nya aparatur, indeks profesionalitasnya kabupaten hanya terspesifik bagaimana kualitas SDM aparaturnya, kita pilih saja sama seperti tadi, penguatan internal karena kita bicara pegawainya ya.
Bagaimana dengan terwujudnya pelayanan umum? Kalau pelayanan umum sudah pastikan pelayanan instansi kepada masyarakat. Dengan indeks kepuasan masyarakat sudah pasti di sini adalah penerima layanan. Bagaimana dengan terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas tinggi didukung aparatur yang profesional berkompeten? Di sini adalah persentase kasus aduan yang diselesaikan sesuai standar. Otomatis ini juga adalah penguatan, bukan penguatan internal teman-teman. Ini adalah penerima layanan ya. Bagaimana dengan menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan? Sudah pasti ini berbicara tentang internal dinas itu ya teman-teman. Kalau dari ini bilang persentase penyelesaian fungsional lakip, kita bisa bilang ini sebagai perspektif anggaran ya. Kalau di situ bilang adanya SPBE atau bilangnya reformasi birokrasi yang menjadi indikator, itu baru kita bisa bilang proses bisnis ya atau perubahan SOP. Nah, setelah teman-teman sudah isi di sini, otomatis akan terinput di sebelah ya teman-teman. Nah, setelah sudah terinput seperti begini, teman-teman tinggal hapus saja yang kelebihannya ke bawah. Untuk SKP tahunannya kita hapus ya. Nah, sekarang tinggal mengisi perilaku kerjanya. Puji Tuhan kalau teman-teman sudah ada peraturan tentang terjemahannya core value ASN berakhlak. Kalau tidak, teman-teman bisa pakai cara simpel seperti yang saya lakukan saat ini ya. Contohnya, tadi kan kita sempat buka standar kompetensi JPT ya teman-teman. Nah, untuk standar kompetensi JPT kita buka lagi, kita lihat di sini dulu. Ini namanya berorientasi pelayanan. Ya teman-teman, ingat orientasi pelayanan ya. Buka di standar kompetensi JPT-nya. Kita cari orientasi pelayanan di sini ya untuk standar kompetensinya. Yang terkait pelayanan di mana ya orientasi pelayanannya? Orientasi pada hasil. Berarti tinggal pilih ya. Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan melebihi hasil kerja sebelumnya. Atau kita taruh 11-11 saja ya teman-teman supaya lebih gampang. Oke. Nah, tinggal diketikkan saja. Jangan lupa tanda kutip 1. Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Titik. Kalau mau lebih bunga-bunga lagi dikasih dalam kurungnya, berdasarkan standar kompetensi jabatan kepala PKP SDM Kabupaten. Titik. Selesai. Bagaimana dengan akuntabel? Tinggal cari akuntabel. Pengembangan bukan, pengambilan keputusan. Akuntabel. Bisa teman-teman pilih menggunakan yang tidak melaksanakan judul tanggung jawab. Kita cari ya yang berbau akuntabel di sini. Bisa pakai pelayanan publik juga bisa. Contohnya saya pakai yang pelayanan publik ya, pelayanan publik. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu butir informasi ini atau pakai yang ini saja indukannya ya. Saya coba pakai indukannya saja. Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak isu
isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Pakai bunga seperti yang tadi ya, berdasarkan standar kompetensi jabatan kepala BKPSDM Kabupaten titik. Nah, dua itu dulu teman-teman. Kalau mau lainnya juga bisa dilihat. Jadi jangan lupa standar kompetensi JPT diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, setelah sudah dipilih, kita atur dia ya teman-teman, tarik ke atas. Oke. Nah, kalau sudah diisi di sini, kita masuk ke sebelahnya teman-teman. Nanti dia sudah pindah seperti begini ya. Nah, ada beberapa bagian yang harus teman-teman perhatikan, tapi saya sarankan tidak usah dirubah-rubah saja, yaitu untuk capaian kinerja organisasi apapun tidak usah disetting, yang sudah ada di format itu saja yang teman-teman pakai. Tapi saya ingin menjelaskan teman-teman, sebenarnya bagaimana cara mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung. Dan satu hal lagi yang saya nyatakan teman-teman, bahwa saya lupa, bahwa pada input perjanjian kinerja di sini harus teman-teman isi satu hal ya. Di sini dalam kurung teman-teman harus beritahu sebenarnya yang memberi amanah ini siapa, karena perjanjian kinerja itu kan sifatnya amanat atau amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Contohnya kalau ini kepala BKPSDM, dia membuat perjanjian kinerja ini dengan bupati, berarti berdasarkan penugasan dari bupati. Nah, itu ditambahkan keterangannya. Kalau yang tadi kan sudah ada keterangan inisiatif strategis. Kalau yang ini kan berdasarkan penugasan dari bupati. Kalau ini tinggal kita tambah saja berdasarkan inisiatif strategis ya pimpinan. Oke. Nah, jangan lupa nanti di bawah juga ditambah seperti yang itu, tapi dia akan muncul seperti begini ya. Nah, bagaimana sekarang dengan mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung? Kalau di dalam Permenpan 6 kita harus mengisikan, di sini sudah saya tuliskan keterangan, tuliskan hasil kerja plus berdasarkan plus eviden atau pembuktian hasil kerja. Contohnya indeks NSPK didapatnya dari mana? Tinggal kita ketik di sini teman-teman, 80 indeks berdasarkan hasil pengukuran indeks NSPK yang ditetapkan oleh BKN dalam kurung tahun 2022. Oke. Untuk pimpinannya jangan lupa dimasukkan pimpinan. Dia tidak usah pakai ikonnya, karena untuk GPT tidak pakai ikon. Yang bisa memberikan feedback di sini pimpinan ya, tinggal diberikan feedback seperti begini, hasil dia telah memenuhi ekspektasi saya selaku pimpinan dan sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang berlaku titik. Seperti begitu simpelnya. Bagaimana kalau indeks profesionalitas? Sama saja seperti yang tadi, tapi tinggal dirubah di sini 70 indeks hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN ya. Bagaimana dengan indeks kepuasan masyarakat? Ini kan didapat dari hasil pengukuran ya, atau survei. Ini tinggal kita masukkan 75 indeks berdasarkan hasil SKM atau survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPSDM bla bla bla
tahun 2022. Oke. Kalau di atas pakai satu respon juga bisa dilanjutkan saja, untuk semuanya dikasih respon yang sama saja. Nah, bagaimana untuk persentase kasus aduan? Kita masukkan di sini contohnya 100% berdasarkan hasil rekapitulasi penyelesaian aduan sampai dengan akhir tahun 2022. Selesai. Oke. Bagaimana dengan persentase penyelesaian lakip ya? Sesuai lakip SKPD, kita tinggal tulis di sini 100%. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pengumpulan atau hasil evaluasi terhadap dokumen lakip yang disampaikan kepada instansi atau SKPD terkait. Kurung lakip tahun 2022. Oke. Yang dilakukan selanjutnya adalah teman-teman hapus yang kelebihannya ya teman-teman. Hapus. Iya. Sudah jadi. Bagaimana dengan yang tadi? Nah, ini sudah disetting satu jawabannya ya teman-teman, bisa pakai satu jawaban ini untuk umpan baliknya ya. Perilaku kerja telah mencerminkan core value dan apa yang diekspektasikan. Ini contohnya untuk ekspektasi. Satu hal yang teman-teman perlu tahu, kalau untuk umpan balik sudah pasti harus ada satu kata di situ, bahwa perilaku kerja telah mencerminkan core value ASN berakhlak, sebagaimana yang saya berikan sebagai contoh di bawah ini. Itu wajib ada ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, nah inilah yang akan menjadi format penilaiannya. Sementara di dalam formatnya teman-teman ada yang namanya berkas 1 dan berkas 2. Hanya dua ini ya teman-teman. Berdasarkan pedoman dari BKN, apa yang teman-teman perlu lengkapi kalau terkait kenaikan pangkat setelah periode KP Oktober tahun 2023, selanjutnya ke depannya teman-teman hanya akan memakai berkas 1 dan berkas 2 saja untuk kenaikan pangkatnya ya. Oke, kira-kira demikian tutorial singkat menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi.